Bab 1971. Teknik mematikan. Kakak ipar. Kakak ipar yang mana? Tanya Gao Chong. Kalian semua brengsek, hati-hati. Jangan berkomentar sarkastis. Sekalipun kalian semua maju, kalian tidak akan bisa mengalahkan satu pun dari mereka. Mendengar ini, semua orang yang sedang makan tanpa sadar meletakkan sumpit mereka dan menatap Ning Che dan Qiu Yuluo. Mereka semua sedikit penasaran. Kedua wanita cantik ini begitu jago berkelahi. Dia pasti menggertak. Kak Gao, kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Tak ada gunanya berbohong. Biarkan saja mereka mencobanya. Para pembuat onar itu memang bermalas-malasan seharian, kata Mo Hongshan. Meskipun mereka berasal dari unit yang berbeda, Lin Yi dan dua orang lainnya lebih rendah pangkatnya dari Mo Hongshan. Oleh karena itu, Mo Hongshan tidak meminta pendapat Qiu Yuluo dan Ning Che sebelumnya. Saya khawatir mereka berdua akan membunuh para pembuat onar ini, kata Gao Chong. Tidak apa-apa, aku akan bersikap lunak padamu, kata Ning Che sambil tersenyum. Wajah Gao Chong dipenuhi rasa schadenfreude. Ia memandang orang-orang di belakangnya dan berkata, dari nada bicaramu, sepertinya kau tidak yakin. Sekarang dengarkan perintahku. Semuanya, berkumpul. Atas perintahnya, semua orang meletakkan sumpit mereka dan berdiri. Lebih dari 40 orang berdiri dalam 4 baris dengan cermat. Jika ada di antara kalian yang tidak yakin, silakan maju sekarang, kata Gao Chong. Saatnya kamu bersinar. Semua orang saling memandang, tetapi tidak ada seorang pun yang melangkah maju. Gao Chong tersenyum pada orang di depannya. Bukankah kalian semua biasanya merasa sangat mengesankan? Kenapa kalian semua takut sekarang? Apa kalian bahkan tidak bisa bersaing dengan seorang wanita? Dengan itu, Gao Chong menatap pria yang lebih tinggi di tengah tim dan berkata, Ma Liang, bukankah kamu selalu bilang kamu pasti akan terpilih dalam seleksi brigade pasukan khusus berikutnya? Lagi pula, kamu yang berteriak paling keras tadi. Kenapa tidak ada gerakan sekarang? Saudara Gao, jangan mengolok-olok saya. Ma Liang menunjuk Lin Yi dan berkata, tidak masalah kalau kau ingin aku bersaing dengan saudara ini, tapi aku tidak bisa melakukannya kalau kau ingin aku bersaing dengan dua wanita. Lagi pula, bukankah ini menghina? Siapa yang mau berkelahi dengan seorang wanita? Gao Chong tidak dapat menahan tawa. Kedua wanita ini bisa membunuh mereka. Tetapi jika mereka melawan Lin Yi, mereka mungkin tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Apa yang kau katakan? Apa kau meremehkan wanita? Aku tidak mengatakan itu, tapi bertengkar dengan wanita rasanya tidak benar, lupakan saja. Gao Chong berbalik. Mereka bilang itu bukan masalah besar, tapi kalian malah mengada-ada. Lain kali, jangan bilang kalian dari daerah garnisun. Kita tidak boleh kehilangan muka seperti ini. Kami tidak mencari-cari alasan, hanya saja kami merasa canggung melawan mereka. Tidak apa-apa, mereka tidak keberatan, kata Gao Chong. Siapapun yang mau mencoba, silakan. Kalau terlalu takut, jangan ikut campur, dan jangan mempermalukan kami. Siapa yang takut? Ma Liang melangkah maju. Aku bisa menghadapi ketiganya. Mo Hongshan, yang berdiri di dekatnya, tersenyum. Orang-orang tangguh ini belum pernah melihat yang sebenarnya. Ini kesempatan bagus bagi mereka untuk belajar. Ada yang lain. Kenapa cuma Ma Liang? Kalian semua ngaku pengecut, ejek Gao Chong. Gao, jangan begitu, Liang saja sudah cukup, kita bahkan tidak perlu ikut campur. Tepat sekali, aku sendiri sudah cukup, kata Ma Liang percaya diri sambil melangkah maju. Biarkan mereka semua datang sekaligus. Ketiga wanita itu saling berpandangan. Qiu Yuluo tersenyum dan berkata, baiklah, ayo pergi bersama. Ketiganya berdiri dan menghadap Ma Liang, lalu Ma Liang pun berbicara. Ini cuma pertandingan persahabatan. Kita baru saja makan, jadi anggap saja ini membantu pencernaan. Baiklah, apapun yang kau katakan, kita akan bertarung sesukamu, jawab Ning Che. Kalau begitu aku akan mengambil langkah pertama. Dengan itu, Ma Liang mengambil sikap dan menyerang Ning Che. Ma Liang cepat. Dia menguasai dasar-dasarnya. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Ning Che. Ning Che memiringkan kepalanya untuk menghindari serangannya, lalu meluruskan tangannya menjadi pisau dan memukul lehernya. Ma Liang pingsan di tempat. Melihat Ma Liang pingsan, ekspresi para penonton membeku. Tak seorang pun menyangka Ma Liang akan pingsan hanya dengan satu tebasan dari wanita itu. Dia akan bergabung dengan brigade pasukan khusus tahun depan. Mo Hongshan melihat gerakan Ning Che dengan jelas. Tidak diragukan lagi, ini bukan teknik bertarung standar, ini semua adalah gerakan mematikan. Tampaknya metode pelatihan Brigade Zhongwei memang sangat berbeda dari unit lain. Ma Liang sudah turun.
Ada yang mau coba? Gao Chong melambaikan tangan. Tidak apa-apa kalau kalian semua datang sekaligus. Kalau ada yang bisa mengalahkan salah satu dari mereka, aku akan beri mereka libur sehari. Tidak, tidak, kami menyerah. Kerumunan itu mundur, tatapan mereka ke arah Ning Che dan Qiu Yuluo berubah drastis. Kalian semua tadi sombong sekali, iya. Apa yang terjadi? Gao Chong mengejek lagi. Perlukah kau bertanya? Kita semua tahu kemampuan Liang. Kakak perempuan itu mengalahkannya dengan satu pukulan. Kalau kita naik, nasib kita akan lebih buruk lagi. Berhenti, berhenti, berhenti. Siapa yang kau panggil kakak? Tanya Ning Ning. Saya berusia 29 tahun. Saya berusia 21 tahun. Ning Che. Lupakan saja apa yang aku katakan. Baiklah, kembali dan makan. Kita masih punya pekerjaan nanti, kata Lin Yi. Mereka bertiga kembali ke tempat duduk masing-masing dan melanjutkan makan. Ma Liang juga dibangunkan oleh yang lain karena sangat malu. Kring kring kring. Ponsel Lin Yi berdering. Ternyata Liu Hong. Baiklah, aku mengerti. Setelah menjawab singkat, Lin Yi menutup telepon. Bos Liu sudah menerima kabar. Dia ingin kita kembali untuk rapat. Ayo kembali dulu. Mereka bertiga berdiri bersamaan dan bersiap untuk kembali membahas hal-hal serius. Kemudian, mereka mulai bergerak. Mo Hongshan dan Gao Chong mengikutinya dari dekat. Saudara Gao, tunggu sebentar. Ma Liang menghentikan Gao Chong dari belakang. Ada lagi? Tanya Gao Chong sambil menghentikan langkahnya. Aku ingin tahu siapa wanita itu. Kenapa dia begitu kuat? Ma Liang berbisik, matanya dipenuhi ketakutan. Dia berasal dari unit tempur paling mengesankan di Huaxia. Itu saja yang perlu kau ketahui, kata Gao Chong. Dan jangan meremehkan usia mereka, pangkat militer mereka hanya kalah dari saudara San. Bukankah unit yang paling kuat adalah Brigade Tempur Khusus? Dibandingkan dengan mereka, pasukan khusus tidak ada apa-apanya, kata Gao Chong. Sama seperti tadi, saat mereka berurusan denganmu, mereka menggunakan teknik-teknik mematikan. Aku tidak bisa bilang untuk yang lain, tapi salah satu dari 3 orang itu bisa mengalahkan satu peleton penuh. Teknik mematikan. Mendengar ini, Ma Liang bergidik. Maksudmu mereka? Tebakanmu benar. Mereka semua pernah membunuh sebelumnya, bukan hanya beberapa. Sekarang kamu seharusnya mengerti perbedaan besar antara pasukan biasa dan pasukan elit, kan? Bab 1972. Pelabuhan Victoria yang berlumuran darah. Setelah keluar dari kantin, mereka berlima kembali ke ruang komando tempur satu demi satu. Kemudian, Lin Yi melakukan panggilan video dengan Liu Hong. Kalian semua sudah kembali, kan, kata Liu Hong dalam video tersebut. Lin Yi mengangguk sebagai jawaban. Orang bernama Chen Chanrong sudah hampir sepenuhnya diselidiki, kata Liu Hong. Dia wakil manajer umum Xianggang Jiaxin Group, dan Jiaxin Group ini terkait erat dengan Hongmen. Dugaan kami sebelumnya benar. Dalam operasi ini pasti orang Hongmen. Bos, bisa lebih spesifik. Kenapa ada begitu banyak koneksi? Sekilas, grup Jiaxin ini, baik petinggi maupun badan hukumnya, tidak ada hubungannya dengan Hongmen. Ukurannya hanya bisa masuk 10 besar di Xianggang. Tidak sehebat yang Anda bayangkan. Kami juga mengetahui tentang penutupan hubungan antara perusahaan ini dan Hongmen melalui jalur khusus Brigade Garda Pusat. Bagaimana dengan orang yang bernama Wen Li? Tanya Qiu Yuluo. Kalau tidak salah, nama lengkapnya Shen Wenli. Tidak banyak berita tentang wanita ini. Dia berasal dari negeri Singa, tetapi dia datang ke Xianggang 5 tahun yang lalu. Namun, untuk sementara waktu, dia bertugas sebagai pengawal Fang Xihong. Ini semua informasi yang kami miliki tentangnya. Fang Xihong, gumam Qiu Yuluo. Dia harus menjadi pemimpin Hongmen, putra Fang Desong. Ya. Selain itu, saya juga memeriksa informasi dari organisasi lain, kata Liu Hong. Pemimpin Sun Yeon memiliki seorang putra dan 2 putri, tetapi putra sulungnya berusia akhir 40-an dan berat badannya bertambah. Dia tidak sesuai dengan deskripsi Anda. Pemimpin 14K memiliki 2 putra dan 2 putri. Putra tertua berusia 26 tahun ini dan tinggal di Meiguo. Belum ada tanda-tanda dia akan kembali akhir-akhir ini. Putri-putrinya berusia 16 tahun ini, jadi profilnya tidak cocok. Liu Hong terdiam sejenak. Berdasarkan informasi yang Anda jelaskan, orang yang memimpin dalam video itu seharusnya Fang Xihong. Selain dia, ada Chen Chanrong dan Shen Wenli. Identitas mereka semua mengarah ke Hongmen, jadi pasti Fang Xihong. Qiu Yuluo dan Ning Che bertukar pandang, sepenuhnya memahami maksud perkataan Liu Hong. Jika Lin Yi bertindak, dia tidak akan membiarkan satu pun dari mereka hidup.
Hanya satu pihak yang benar-benar hancur yang akan mengakhiri semua ini. Jika informasinya tidak akurat, akan mengakibatkan pembunuhan yang salah. Bos Liu pasti tahu ini juga. Dengan kata lain, Bos Liu yakin bahwa masalah ini adalah perbuatan Fang Xihong. Apakah ada berita lain? Tanya Lin Yi, wajahnya muram. Berita apa lagi yang kamu maksud? Sekarang kami bisa memastikan bahwa Fang Xihong lah yang mengambil tindakan. Tapi pengembang serum kelas C itu jelas bukan mereka. Apakah kami menemukan sesuatu tentang itu? Belum, kata Liu Hong sambil tersenyum pahit. Bahkan mendapatkan sedikit informasi tentang Hongmen saja butuh usaha keras. Menemukan pengembang serum kelas C dengan informasi yang ada saat ini hampir mustahil. Ketuk, ketuk, ketuk. Jari-jari Lin Yi mengetuk-ngetuk meja. Pengumpulan intelijen Brigade Garda Pusat sangat hebat. Fakta bahwa mereka tidak menemukan informasi apapun menunjukkan bahwa kekuatan lawan tidak hanya di atas Brigade Garda Pusat, tetapi benar-benar luar biasa. Ini bukan pertanda baik. Ada cukup banyak orang mereka yang tewas di Victoria. Apakah kita punya semua informasi tentang mereka yang tewas? Tanya Qiu Yuluo. Jenazah di kapal ditangani oleh polisi dari Xianggang dan Sunrise Land. Tidak ada masalah di pihak Xianggang, tetapi polisi Sunrise Land belum merilis informasi apapun tentang jenazah dan sangat menentang keterlibatan kami. Kami belum menerima kabar apapun dari mereka. Mungkin ada yang berbohong, kata Ning Che. Kalau tidak ada campur tangan eksternal, polisi Sunrise Land mungkin tidak akan bersikap seperti ini. Lagi pula, mereka bahkan mengirimkan penjaga pantai untuk membantu. Semua orang mengangguk. Organisasi yang mengintervensi di balik layar kemungkinan besar adalah pengembang serum kelas C. Untuk saat ini, kita akhiri saja. Aku akan menangani masalah di Xianggang dulu, dan sisanya akan kita selesaikan nanti. Baiklah. Aku sudah memberitahu tim 1, dan semua orang berkumpul. Little Qiu dan yang lainnya akan memberikan dukungan informasi di Zonghai. Setelah berbicara, Liu Hong berhenti sejenak. Jangan sampai berlebihan dan menyebabkan situasi tak terkendali. Saya tahu apa yang saya lakukan. Setelah menutup telepon, Lin Yi menyalakan teleponnya dan melihat peta sejenak. Hanya ketika Ning Che berbicara, alur pikirannya terputus. Apa yang kau lihat? Tim 1 akan berpisah dan pergi bersamamu. Kapan kau akan berangkat? Sekarang, tapi jangan langsung ke Xianggang, kata Lin Yi. Keluarga Hong cukup berpengaruh di Xianggang, dan mereka sangat berhati-hati. Mereka mungkin punya mata-mata di bandara. Bagaimana menurutmu? Kita terbang ke Aomen dulu, lalu lewat jembatan Guangdong Xianggang Aomen. Memang agak lambat, tapi lebih aman, kata Lin Yi. Bantu saya memberitahu tim 1 untuk menyusup ke Xianggang melalui jembatan Guangdong Xianggang Aomen dan jembatan Pengcheng. Jangan sebarkan informasi Anda. Selain itu, apa lagi yang Anda butuhkan dari kami? Lin Yi terdiam sejenak. Bagaimana kita menangani insiden sebesar itu di Victoria? Aku akan menelepon dan bertanya. Setelah Qiu Yuluo selesai berbicara, ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Liu Hong. Setelah memahami situasinya secara ringkas, Qiu Yuluo berkata, sejak insiden itu, negara-negara barat terus-menerus mengungkit masalah ini. Masalah ini sudah menjadi insiden internasional. Namun, kantor urusan Xianggang dan Aomen bertanggung jawab atas masalah-masalah spesifik. Kudengar masalahnya hampir selesai dan mereka sedang bersiap untuk kembali. Katakan pada mereka untuk tinggal beberapa hari dan tingkatkan penyelidikan. Apakah ini tipuan? Tanya Ning Che. Kantor Xianggang dan Aomen serta Brigade Garda Pusat adalah dua organisasi yang berbeda, kata Lin Yi. Jika kantor Xianggang dan Aomen yang menangani masalah ini, pihak lain akan berpikir bahwa perhatian negara sepenuhnya tertuju pada kapal pesiar dan mereka tidak akan memperhatikan hal-hal lain yang sedang terjadi. Dengan begitu, mereka akan lengah. Aku mengerti maksudmu, kata Ning Che. Pikiran Lin Yi tidak sulit untuk dipahami. Sekarang, selama Brigade Pengawal Pusat tidak memasuki Xianggang, orang-orang dari Hongmen tidak akan berpikir bahwa mereka telah menjadi target Brigade Pengawal Pusat dan mereka masih aman. Ini akan memudahkan langkah mereka selanjutnya. Cukup sekian. Kalau ada yang lain, kita hubungi lagi lewat telepon. Aku pergi dulu. Saya akan mengatur seseorang untuk menemuimu di Aomen. Oke. Lin Yi berdiri dan berjalan keluar dari ruang rapat. Keempat orang yang tersisa menatap punggung Lin Yi saat dia pergi, dan perasaan tidak enak muncul di hati mereka. Tidak lama kemudian darah orang Hongmen mewarnai pelabuhan Victoria menjadi merah. Bab 1973. Alasan kebangkitan Hongmen. Lin Yi keluar dari ruang rapat dan menolak tawaran Mo Hongshan untuk menemaninya. Kemudian, dia melaju menuju bandara. Namun dalam perjalanan ke sana, Lin Yi menerima panggilan video WeChat dari Liang Jinming.
Mengapa kamu mencariku? Lin Yi menatap layar dan meneruskan mengemudi. Di belakang Liang Jinming terdapat sebuah lukisan abstrak. Ditambah dengan cahaya di sekelilingnya, ia tampak tidak betah. Kakak Lin, kamu mau keluar. Bagaimana kamu tahu hal itu? Manajer di bandara menelepon saya. Katanya Anda meminta mereka untuk menyiapkan pesawat. Katanya Anda akan pergi ke Aomen. Aku akan pergi ke sana untuk melakukan sesuatu. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Lin Yi tidak menyembunyikan apapun. Pada titik ini, tidak perlu menyembunyikan apapun. Apakah kamu akan berurusan dengan orang-orang itu? Ya, masih ada beberapa masalah yang harus kutangani, kata Lin Yi tanpa ekspresi. Saudara Lin, Presiden Ji punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu. Sambil berbicara, Liang Jinming membalikkan kamera. Lin Yi menyadari bahwa Ji Qingyan sedang duduk di hadapannya. He Yuan juga ada di sampingnya. Mereka tampak sedang makan bersama. Menghadapi Lin Yi lagi, ekspresi Ji Qingyan jelas sedikit gelisah. Akhirnya, ia memberanikan diri dan berkata, "Masalah ini berakhir di sini. Jangan pergi." Lin Yi menolak dengan tegas. "Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Apakah pantas bekerja untuk mereka seperti ini?" Ji Qingyan berkata dengan bersemangat. Sejak kejadian pertama, dia punya pendapat yang sangat kuat terhadap Brigade Garda Pusat dan bahkan membenci mereka. Jika bukan karena mereka, Lin Yi tidak akan jatuh ke dalam perangkap. Sekarang dia melihat Lin Yi bekerja untuk Brigade Pengawal Pusat lagi, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Ini tidak ada hubungannya dengan Brigade Garda Pusat, kata Lin Yi lemah. Apapun yang terjadi, karena ada yang berani datang menjemputku, aku tak akan membiarkan mereka hidup. Akan kubuat mereka membayar harganya. Setelah itu, Lin Yi menutup telepon. Setelah itu, Liang Jinming mengirim 2 video WeChat lagi, tetapi Lin Yi tidak mengangkatnya. Pada malam hari, Zonghai terang benderang. Beberapa orang bekerja lembur di perusahaan itu. Beberapa orang bergegas untuk naik kereta bawah tanah. Ada yang membawa istri dan anak-anaknya dan menikmati kedamaian malam yang langka. Ada juga yang mengemudi untuk membunuh. Setelah berkendara ke bandara, Lin Yi segera naik pesawat dan tiba di bandara Aomen 2 jam kemudian. Ketika mereka tiba di bandara, Xiaobing dan Zhang Chaoyue sudah menunggu Lin Yi di luar. "Kakak Lin." Melihat Lin Yi keluar dari terminal, mereka berdua maju dan menyambutnya. "Ayo pergi. Kita ngobrol di jalan." "Oke." Mereka bertiga masuk ke mobil dan melaju menuju jembatan Guangdong Xianggang Aomen. "Bagaimana dengan yang lainnya?" tanya Lin Yi. "Saudari Ying dan Saudara Qiang sudah tiba di Xianggang dan siap menyambut kita," kata Xiaobing. "Kiki, Saudara Sao, dan Saudara Zhao sudah dalam perjalanan. Berdasarkan waktu, mereka seharusnya bisa sampai di Xianggang sebelum kita." Xiaobing menyisir rambutnya dan melanjutkan. "Sekitar setengah jam yang lalu, Suster Qiu telah menyiapkan beberapa informasi tentang Hongmen untukku. Presiden Hongmen, Fang Dezong, mengambil alih posisi pemimpin Hongmen 10 tahun yang lalu. Selama 10 tahun ini, Hongmen terus berkembang. Saat itu, Sun Yeon dan 14K menjadi pusat perhatian. Sekarang, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Hongmen. Saya ingat dulu, Sun Yeon dan 14K adalah organisasi yang setara dengan Hongmen, dan dalam hal momentum, mereka bahkan sedikit mengungguli Hongmen. Bagaimana perkembangan mereka saat itu? Karena mendesaknya situasi, Lin Yi tidak dapat mengumpulkan banyak informasi tentang Hongmen. Namun dia tahu sedikit tentang sejarah mereka. Beberapa dekade lalu, Xianggang berada dalam kondisi perpecahan tripartit. 3 kekuatan besar tidak mau menyerah satu sama lain, mereka adalah musuh sekaligus kawan. Setiap kali satu pihak tumbuh kuat, 2 pihak lainnya akan bersatu untuk menyerangnya. Akibatnya, Xianggang terus-menerus mengalami kekacauan selama 2 dekade lalu. 10 tahun yang lalu, agar orang Hongmen bangkit ke posisi terkemuka, mereka harus berhasil menindas 2 kekuatan besar lainnya sendirian. Pertanyaannya adalah, bagaimana Hongmen berhasil menekan Sun Yeon dan 14K hanya dengan kekuatan mereka sendiri? Tanpa kekuatan yang luar biasa, tampaknya mustahil untuk mencapai hal ini. Alasan pastinya belum dijelaskan, kata Xiaobing. Namun, menurut informan Brigade Garda Pusat, 10 tahun yang lalu, Hongmen hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 bulan untuk menekan Sun Yeon dan 14K, dan mereka bangkit menjadi kekuatan tertinggi di Xianggang. Situasi ini tetap tidak berubah selama bertahun-tahun. Kurang dari 3 bulan untuk berurusan dengan Sun Yeon dan 14K. Lin Yi terkejut dengan berita ini. Dia bahkan menganggapnya tidak dapat dipercaya. Sun Yeon dan 14K bukanlah organisasi kecil. Mereka lebih seperti Yamaguchi Gumi dari Xianggang.
Agar orang Hongmen dapat menghadapi mereka semua dalam waktu 3 bulan, mereka pasti menggunakan taktik yang luar biasa. Ada sesuatu yang sangat aneh di sini, kata Zhang Chaoyue, yang sedang mengemudi. Ketika Hongmen menekan kedua organisasi tersebut, mengapa mereka tidak memanfaatkan kesempatan untuk melenyapkannya sepenuhnya? Untuk mengalihkan perhatian, kata Lin Yi, Huaxia adalah negara sosialis. Membiarkan pembagian 3 wilayah sudah merupakan konsesi hukum. Jika Hongmen menjadi terlalu dominan, pihak berwenang pasti akan campur tangan. Membiarkan Sun Yeon dan 14K tetap ada akan menciptakan ilusi keseimbangan kekuasaan, yang akan mengalihkan perhatian pihak berwenang. Kakak Lin masuk akal. Aku juga berpikir begitu, Xiao Bing setuju. Fang Dezong ini cukup cerdas. Tidak semua orang punya visi seperti itu, kata Zhang Chaoyue. Jika dia tidak memiliki beberapa keterampilan, dia tidak akan menjadi pemimpin Hongmen. Kemampuannya sudah jelas. Namun pertanyaannya saat ini adalah, mengapa Hongmen tiba-tiba menjadi terkenal? Hal ini sangat tidak biasa. Saudari Qiu bercerita kepadaku tentang Hongmen lewat telepon. Dia bilang mungkin ada organisasi yang lebih besar di balik Hongmen, jadi saya menduga 10 tahun yang lalu, orang-orang ini membantu Hongmen merebut tahta organisasi nomor 1 di Xianggang. Itu sangat mungkin, kata Lin Yi. Lalu, akankah kita menemukan organisasi yang bersembunyi di balik operasi ini? Tidak, kata Lin Yi setelah terdiam beberapa saat. Organisasi yang bersembunyi di balik layar pastilah organisasi kelas dunia. Rencana mereka tersebar di seluruh dunia. Bagi mereka, Xianggang dan Hongmen hanyalah pion. Mereka tidak akan meninggalkan petunjuk apapun. Akan sulit menemukan mereka. Lin Yi bersandar di kursinya, tangannya di belakang kepala sambil menatap ke depan. Dengan situasi Brigade Garda Pusat saat ini, jika kita benar-benar berhadapan dengan organisasi besar yang bersembunyi di balik layar, konsekuensinya akan buruk. Dengan itu, Lin Yi berhenti sejenak dan berkata pada dirinya sendiri. Tapi orang-orang ini harus ditangani. Bab 1974. Kesempatan untuk bergerak. Melihat ekspresi serius Lin Yi, Xiao Bing bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara Lin, apakah organisasi di balik mereka benar-benar sesulit itu untuk dihadapi? Apakah kita tidak punya peluang sama sekali? Lin Yi mengangguk. Sekalipun kita mengirim tim Yanlong sendiri, mereka tidak akan punya peluang sama sekali. Jangan terlalu percaya diri pada Brigade Garda Pusat. Kita sudah bisa dianggap negara yang kuat sekarang. Bahkan dengan kekuatan seluruh bangsa, organisasi asing bisa begitu arogan saat menghadapi kita. Kami organisasi resmi. Ada banyak batasan. Mereka yang berada di luar negeri tidak perlu khawatir. Inilah perbedaan terbesar antara keduanya, kata Lin Yi lirih. Karena itu, kamu harus menyesuaikan mentalitasmu. Kalau tidak, kamu akan menderita di masa depan. Baiklah, Saudara Lin, kata Xiao Bing, kali ini fokus saja pada urusan Hongmen. Ketika kami sampai di sana, informan kami di Xianggang seharusnya sudah mengumpulkan informasi yang cukup, dan kami bisa bersiap untuk mengambil tindakan, kata Zhang Chaoyue. Namun, kami tidak memiliki keunggulan dalam jumlah atau kekuatan pribadi, jadi kami harus menggunakan pembunuhan. Lin Yi mengangguk. Jika mereka mencoba menghadapi mereka secara langsung, timnya bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Xing dan Sui Qiang sekarang ada di Xianggang, kan? Lin Yi bertanya. Kakak Lin, apakah kamu punya rencana? Katakan pada mereka untuk mengawasi Sun Yeon dan 14K. Mereka mungkin akan mengungkap beberapa informasi tentang Hongmen. Baiklah, aku akan memberitahu mereka sekarang. Setelah memberikan instruksi, Lin Yi bersandar di kursinya dan menutup matanya, merenungkan langkah selanjutnya. Sekitar 3 jam kemudian, Zhang Chaoyue mengendarai mobil ke Xianggang. Kota itu terang benderang di malam hari. Sebagai pusat keuangan global, bahkan Zonghai pun tak dapat menandinginya. Namun Lin Yi tidak suka tempat ini, dan dia juga tidak terlalu menyukai Zonghai. Dia merasa di sana kurang hangat, dia lebih menyukai suasana kehidupan jalanan sehari-hari yang sederhana. Zhang Chaoyue berkendara ke lokasi yang ditentukan dan bertemu dengan anggota tim lainnya. Namun, Yu Xing dan Sui Qiang tidak bersama mereka, karena mereka sedang menyelidiki Sun Yeon dan 14K. Tim menginap di Hotel Bintang 3. Pilihannya sepenuhnya adalah untuk menyembunyikannya. Hotel ini sebenarnya dikendalikan oleh perusahaan milik negara, menjadikannya tempat yang sangat aman untuk menginap. Saudara Lin, semuanya sudah di sini. Apa langkah selanjutnya? Tanya Luoqi. Hubungi Yu Xing dan Sui Qiang untuk melihat apakah mereka bisa menyusup ke Sun Yeon dan 14K. Musuh tahu yang terbaik untuk diri mereka sendiri, dan kita seharusnya bisa mendapatkan informasi tentang Fang Dezong dan Fang Xihong dari mereka. Tapi hati-hati jangan sampai kalian ketahuan.
Bukankah kita perlu mengirim orang ke Hongmen? Tanya Zhao Yunhu. Kemungkinan sudah ada banyak informan Brigade Garda Pusat di sekitar Hongmen, jadi tidak akan banyak membantu jika kau pergi ke sana, kata Lin Yi. Lagi pula, mereka seharusnya sedang dalam kondisi pertahanan yang sangat ketat saat ini. Gangguan apapun bisa mengungkap keberadaan kita. Tidak pantas bagimu untuk pergi ke sana sekarang. Di sisi lain, Sun Yeon dan 14K tidak akan terlalu waspada, sehingga memudahkanmu untuk menyusup. Baiklah, kami akan segera mengerjakannya. Setelah menugaskan tugas, anggota tim pergi satu persatu. Saat ruangan mulai tenang, Lin Yi bersandar di sofa, tangannya di belakang kepala, merenung dalam diam. Sebelum dia menyadarinya, malam telah berlalu, dan Lin Yi belum tidur sama sekali. Tanpa keunggulan kekuatan yang unggul, kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan kehancuran total tim, jadi kehati-hatian yang ekstrim diperlukan. Dengung, dengung, dengung. Sekitar tengah hari, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata panggilan video dari Qiu Yuluo di WeChat. Ada berita. Saya sudah memeriksanya. Fang Dezong punya 3 properti, dan Fang Xihong punya 2. Saya sudah mengirimkan alamatnya kepada Anda. Anda bisa memantaunya. Selain itu, Fang Dezong punya 2 simpanan. Aku juga sudah mengirimkan informasi mereka ke ponselmu. Selain Jiaxin Group yang saya sebutkan sebelumnya, perusahaan terbesar di bawah keluarga Fang adalah Heng Sheng Group, tetapi atas nama istrinya, kata Qiu Yuluo. Selama kita memantau grup Heng Sheng, kita pasti akan menemukan Fang Dezong. Mengenai keberadaan Fang Xihong, aku butuh lebih banyak waktu untuk menyelidiki Jet. Sudah sulit bagimu untuk menemukan semua informasi ini. Tidak perlu terburu-buru. Santai saja. Saya tutup dulu. Hubungi saya kalau ada apa-apa, kata Qiu Yuluo. Jika Anda butuh bantuan, telepon kembali. Oke. Setelah menutup telepon dari Qiu Yuluo, Lin Yi mulai membolak-balik pesan yang telah dikirimnya. Ada daftar lengkap semua informasi tentang ayah dan anak Fang. Bahkan ada silsilah keluarga. Mereka telah menyiapkan analisis yang menyeluruh. Meskipun mereka menemukan semua properti atas nama ayah dan anak Fang, menurut analisis Qiu Yuluo, mereka tampaknya tidak sering pergi ke tempat-tempat tersebut. Jumlah kali dia kembali dalam setahun dapat dihitung dengan 10 jari. Lin Yi memegang kepalanya dengan satu tangan dan melihat informasi di dalamnya. Ia merasa bahwa ayah dan anak Fang seharusnya memiliki tempat tinggal tersembunyi lainnya. Hanya saja waktunya terlalu singkat, sehingga mereka tidak berhasil mengungkap semuanya. Dia perlu memberi Qiu Yuluo lebih banyak waktu. Sekarang, tidak perlu terlalu khawatir tentang keberadaan Fang Dezong. Menurut Qiu Yuluo, sebagai pengendali sebenarnya Heng Sheng Group, Fang Dezong pasti akan muncul di perusahaan. Jika dia ingin menemukannya, dia bisa menunggu di perusahaan saja. Satu-satunya faktor yang sulit dipastikan adalah Fang Xihong. Keberadaannya tidak dapat diprediksi, dan ia benar-benar perlu berusaha keras. Di antara materi-materi ini, Lin Yi juga menemukan sejumlah informasi. Fang Dezong juga memiliki seorang adik perempuan bernama Fang Huijing. Suaminya bernama Li Dongxin, seorang pengusaha terkenal di Xianggang. Dan perusahaan tempat keluarga Li berada adalah Huanghai Group yang sama dari Xianggang. Sebelumnya, putra Li Dongxin, Li Huaxing, ingin memasuki daratan, tetapi setelah diberi pelajaran oleh Lin Yi, ia tidak melanjutkan. Benar-benar kebetulan. Melihat ini, Lin Yi tersenyum. Ia merasa Xianggang terlalu kecil. Kalau tidak, siapa sangka keluarga mereka ternyata masih ada hubungan darah. Lin Yi memegang dokumen-dokumen itu dan mengamatinya hingga lewat pukul 3 sore. Kemudian, ia mengirim pesan kepada anggota tim 1 dan meminta mereka untuk berkumpul. Pada pukul 4 sore, atas panggilan Lin Yi, anggota tim 1 kembali ke hotel 1 demi 1. Terlepas dari apakah mereka telah menemukan informasi yang berguna, mereka harus mengumpulkan, mengintegrasikan sumber daya, dan dengan hati-hati mengeluarkan misi kedua. Kenapa cuma kamu yang kembali? Di mana Luoqi? Lin Yi bertanya ketika dia melihat belum semua orang kembali. Yah, ada sesuatu yang terjadi, kata Yu Xing. Malam ini, akan ada pertandingan tinju di Hotel Renaissance di Keilun, Xianggang. Sun Yeon, 14K, dan Hong Men semuanya akan berpartisipasi. Konon, tokoh-tokoh penting dari organisasi besar akan hadir. Kami menduga Fang Xihong mungkin berasal dari Hong Men, jadi saya mengatur agar Kiki menyelinap masuk sebagai pelayan untuk menyelidiki petunjuk. Bab 1975. Diskriminasi gambar. Levelmu lebih tinggi darinya dan kau lebih berpengalaman darinya. Kenapa kau mengirimnya? Tanya Lin Yi santai. Awalnya kami pergi bersama, tapi bukan saya yang diterima, melainkan dia, kata Yu Xing. Apa maksud mereka?
Apa mereka meremehkan Suster Ying? Tanya Zhao Yunhu. Benar, penampilan dan bentuk tubuh mereka hampir sama, kenapa Suster Ying tidak dicantumkan? Zhao Jianfeng menambahkan. Hei, aku rasa penampilan mereka mirip, tapi yang satu B dan satunya D sosok mereka sangat berbeda, jadi wajar saja kalau Ying tidak terpilih, kata Zhang Chaoyue. Sialan, Zhang Chaoyue, aku akan membunuhmu. Xiao Bing mengangkat bahu. Kalau aku tahu, aku juga pasti ikut. Mungkin aku bisa terpilih. Yu Xiying. Baiklah, berhentilah menabur garam di lukanya, kata Lin Yi. Yu Xiying. Kalian terlalu berlebihan. Ayo, kita kembali ke bisnis. Lin Yi menatap Yu Xiying dan berkata. Meskipun budaya tinju populer di Xianggang, itu seharusnya tidak cukup untuk menarik seseorang seperti Fang Xihong. Bos, Anda tidak tahu kebenarannya, kata Yu Xiying. Sebidang tanah baru telah muncul di Xianggang, dan ketiga kelompok besar menginginkannya. Mereka memutuskan untuk menyelesaikannya melalui pertandingan tinju. Jadi, pertandingan tinju ini hanyalah kedok, tujuan sebenarnya adalah merebut tanah tersebut. Lin Yi mengangguk sambil berpikir. Begitulah. Karena Ji Qingyan berkecimpung dalam bisnis real estate, Lin Yi memiliki pemahaman mengenai bidang ini. Meskipun harga tanah di Yanjing dan Zonghai juga sangat tinggi, namun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Xianggang. Dia ingat pernah membaca artikel berita baru-baru ini tentang tempat parkir di lingkungan mewah yang dilelang seharga 10 juta yuan. Lin Yi merasa heran mendengar ini. Tempat parkir seharga 10 juta yuan. Tempat seperti itu jelas di luar jangkauan orang biasa. Bos, haruskah kita menyelinap masuk dan membantu Hongmen memenangkan pertandingan? Kita bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati mereka, saran Zhao Jianfeng. Tidak perlu. Serahkan saja pada Qiu Yuluo dan timnya. Qiu Yuluo adalah pakar intelijen Brigade Garda Pusat. Saat ini, Lin Yi tidak mempercayai siapapun untuk menyelidiki Hongmen selain dirinya. Ngomong-ngomong, selain 3 organisasi besar, apakah ada orang lain yang berpartisipasi dalam pertandingan tinju ini? Tanya Lin Yi. Sisanya hanyalah peserta individu, yang pada dasarnya hadir untuk menghibur. Kompetisi sesungguhnya ada di antara 3 kelompok utama, jelas Yu Xiying. Saya pikir jika Fang Xihong muncul di pertandingan ini, itu bisa menjadi peluang nyata. Tapi masalahnya, pasti akan ada pengawal terampil di sekitar Fang Xihong. Tidak akan mudah untuk mendekatinya, kata Xiao Bing. Selama kita menemukan basis operasi mereka, saya rasa itu tidak akan menjadi masalah, kata Zhao Yunhu. Masalah terbesarnya sekarang adalah kita belum tahu keberadaan mereka. Kalau tidak, kita bisa langsung menyerang jantungnya. Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam semalam. Kalian semua bersiap-siap dan pergi memeriksanya malam ini, kata Lin Yi sambil berdiri. Nasib Fang Xihong akan diputuskan malam ini. Meninggalkan hotel, Xiao Bing menyewa minivan berpelat Xianggang. Meskipun agak tua, minivan itu masih berfungsi, dan mereka pun menuju Keilun. Keilun di Xianggang terkenal banyak orang karena berbagai film dan komiknya. Namun, dulu ada satu tempat di sini yang dikenal semua orang. Itu adalah kota bertembok Keilun. Dahulu kala, kota bertembok Keilun adalah kota kuno yang terletak di distrik Keilun. Layaknya kota-kota Timur Tengah modern, kota ini dipenuhi kekerasan, kejahatan, serta perdagangan dan penjualan barang selundupan. Meskipun telah dihancurkan dan dibangun kembali, legenda dan adat istiadat di sini tidak pudar sama sekali. Bahkan, tampaknya semakin kuat. Hanya saja, pelaksanaannya tidak sejelas sebelumnya dan dilakukan secara rahasia. Hotel Xiangang Wanli terletak di reruntuhan kota bertembok Keilun. Hotel ini benar-benar bintang 5. Hotel Wanli terkenal karena mewarisi semua properti kota bertembok Keilun dari masa lalu. Pada siang hari, tempat ini tampak glamor, tetapi pada malam hari, segala transaksi kotor dapat terbongkar di sini. Dulu ada orang-orang yang ingin memberantas kekacauan di Hotel Wanli, tetapi keesokan harinya terjadi kecelakaan mobil. Sejak saat itu, tidak ada yang berani berkomentar tentang penyelidikan Hotel Wanli. Lagi pula, ini kue besar. Siapapun yang berani menyentuhnya akan mati. Sekitar 1 jam kemudian, Lin Yi dan yang lainnya berkendara ke Hotel Wanli. Hotel Wanli tidak terlalu tinggi, tetapi menempati area yang luas. Seluruh area itu kira-kira seukuran lapangan sepak bola. Itu memberikan kesan berat dan mendominasi. Kelompok itu memarkir mobil di tempat yang tidak mencolok dan mengamati setiap gerakan di pintu. Karena kompetisi tinju, banyak mobil mewah terparkir di pintu masuk hotel. Orang-orang di dalam mobil berjalan masuk ke hotel satu demi satu. Namun, selain orang-orang glamor itu, ada juga orang-orang berpenampilan biasa yang berjalan menuju hotel. Namun, kedua tipe orang tersebut berjalan melalui pintu yang berbeda.
Mereka terbagi menjadi 3, 6, dan 9 tingkat. Lin Yi memandang keluar jendela, meskipun ada banyak orang kaya di sekitarnya. Namun, orang-orang ini tampaknya tidak ada hubungannya dengan Fang Xihong. Targetnya tidak muncul. Tanyakan pada Luoqi tentang situasinya. Xiao Bing mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Luoqi. Namun setelah sekian lama, pesan Luoqi datang. Bos, Kiki bilang dia melihat Fang Xihong di hotel, kata Xiao Bing terkejut. Mendengar berita ini, orang-orang di dalam mobil menjadi sedikit gembira. Target sudah muncul. Yang tersisa hanyalah memikirkan cara untuk menjalankan misi tersebut. Di mana dia? Tanya Lin Yi lembut. Kami belum tahu detailnya, tapi Kiki menduga dia ada di lantai 2, kata Xiao Bing. Dari kelihatannya, mereka seharusnya sudah tiba sejak lama. Lin Yi mengangguk. Katakan padanya untuk berhati-hati. Informasi ini sudah cukup. Dia harus memastikan keselamatannya sendiri. Setelah Xiao Bing menjawab, beberapa dari mereka berkumpul lagi. Saya akan memberikan tugas, kata Lin Yi. Xing, kamu dan Zhang Chao ada di tim 1. Menyelinaplah ke arena dan buatlah keributan. Kamu hanya perlu menghentikan kompetisi. Kamu tidak perlu melakukan apapun lagi. Dimengerti, jawab mereka berdua serempak. Pergilah sekarang, beritahu aku kapan kamu siap, dan ikuti instruksiku kapan tepatnya harus bertindak. Dipahami. Mereka berdua menjawab lagi, lalu membuka pintu mobil dan keluar. Mereka berjalan menuju hotel. Setelah keduanya pergi, Lin Yi menatap Zhao Yunhu dan berkata, Yunhu, ikut aku masuk. Temukan ruang peralatan hotel dan pastikan lokasi saklar daya utama. Lalu, tunggu pesananku. Bab 1976. Operasi pembunuhan dimulai. Setelah Zhao Yunhu keluar dari mobil, Lin Yi melihat yang lain dan berkata, keluar dari mobil sekarang dan temukan culinan dengan plat nomor FA5630, Toyota Alphard dengan plat nomor FA7630, Mercedes Maybach dengan plat nomor FA8630, dan McLaren P1 dengan plat nomor FA9630. Mobil-mobil ini milik Fang Xihong. Cari tahu mobil apa yang dikendarainya. Roger Tat. Setelah menerima perintah Lin Yi, anggota tim 1 turun satu demi satu, mencoba menemukan Fang Xihong. Lin Yi menemukan kotak peralatan di dalam mobil dan merias wajah sederhana. Setelah lebih dari 10 menit merias wajah, Lin Yi menyelesaikan riasannya. Kulitnya jauh lebih gelap, dan ada sedikit janggut tipis di wajahnya. Bahkan cambangnya pun telah dirapikan. Dia tampak seperti orang berusia 30-an. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, mereka tidak akan menyadari bahwa orang ini adalah Lin Yi. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Yi menerima pesan dari Sui Qiang yang mengatakan bahwa dia telah menemukan mobil Fang Xihong. Itu adalah Toyota Alphard FA7630. Setelah menanyakan alamat persisnya, Lin Yi mengenakan topinya dan keluar dari mobil. Ia melihat Sui Qiang di luar tempat parkir VIP hotel. Ada tempat parkir VIP di depan, tetapi mobil yang diparkir di dalamnya bukanlah jenis mobil dengan harga yang mahal. Sebaliknya, sebagian besar adalah mobil seperti Toyota Alphard. Di sebelahnya ada Mercedes-Benz S-Class Maybach. Mobil terbaik di sini hanyalah Bentley Mulsanne. Dilihat dari nilainya, mobil itu sama sekali tidak layak untuk tempat parkir eksklusif ini. Ini karena orang-orang kaya sejati sudah melewati usia pamer. Kenyamanan adalah pilihan utama mereka. Sui Qiang tidak terkejut melihat riasan Lin Yi. Ini adalah salah satu keahlian penting mereka, dan juga teknik umum yang mereka gunakan. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Bos, mobilnya ada di dalam, tapi ada satpam di luar. Kalau kita menyerang di tempat seperti itu, kita pasti akan ketahuan. Itu bukan masalah besar. Ikut aku. Ya. Setelah melihat-lihat, Lin Yi dan Sui Qiang berjalan menuju tempat parkir. Di depan paviliun keamanan, Lin Yi membuka pintu dan masuk bersama Sui Qiang sebelum menutup pintu. Petugas keamanan yang sedang menonton pacuan kuda sedikit terkejut. Apa yang bisa saya bantu? Jangan bergerak jika kau tidak ingin mati. Melihat moncong hitam pistol itu, petugas keamanan parubaya itu terkejut. Ponselnya jatuh ke tanah dengan keras. Ia begitu ketakutan hingga dahinya berkeringat dingin dan tubuhnya gemetar. Kamu, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Lin Yi tidak berkata apa-apa lagi. Ia menepuk leher petugas keamanan itu dengan telapak tangannya, dan petugas keamanan itu langsung pingsan. Ganti bajunya dan panggil sopir Fang Xihong. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Oke. Sui Qiang sangat lincah. Dalam beberapa menit, ia berganti pakaian menjadi petugas keamanan. Bos, aku pergi dulu. Lin Yi mengangguk. Katakan saja padanya untuk datang ke ruang keamanan dan mendaftar. Tidak perlu bicara lagi.
Sui Qiang merapikan seragamnya dan berjalan menuju Toyota Alphard milik Fang Xihong. Pengemudinya adalah seorang pria parubaya yang sedang beristirahat dengan mata tertutup. Dia meletakkan teleponnya di samping kotak sandaran tangan dan menunggu notifikasi. Dentang, dentang, dentang. Sui Qiang berjalan mendekat dan mengetuk jendela mobil. Pengemudi parubaya itu membuka matanya dan menyadari bahwa petugas keamanan sedang berdiri di luar. Ia menurunkan kaca jendela dan berkata tanpa ekspresi. Ada apa? Halo, untuk memudahkan pengelolaan tempat parkir, saya ingin Anda pergi ke pos keamanan untuk menandatangani dan mendaftar. Hah? Pengemudi parubaya itu berkata dengan terkejut. Minggu lalu tidak ada aturan seperti itu. Kapan Anda mengubah aturannya? Manajer baru saja mengaturnya, jadi aku harus merepotkanmu. Sui Qiang tersenyum tulus, membuatnya tampak tidak berbahaya. Tempatmu ini benar-benar merepotkan. Kenapa banyak sekali aturannya? Pengemudi parubaya itu tampak agak tidak sabar. Lalu, ia mengambil ponselnya, membuka pintu mobil, dan berjalan menuju pos keamanan. Setelah membuka pintu, pengemudi parubaya itu melihat Lin Yi. Meskipun tidak berseragam, pria itu sangat memperhatikannya. Satpam yang pingsan itu telah lama bersembunyi di dalam lemari, tanpa meninggalkan jejak. Di mana saya harus daftar? Jangan buang waktu saya, kata pengemudi parubaya itu dengan angkuh. Tanda tangani saja di buku catatan ini, jawab Lin Yi sopan sambil menyerahkan bolpoin. Pengemudi parubaya itu mengambil pena dan menandatangani nama dan nomor plat kendaraannya. Namun, tepat saat itu, Lin Yi mengulangi gerakannya sebelumnya, menebas leher pengemudi. Pengemudi itu tidak sempat bereaksi dan langsung pingsan. Pada saat yang sama, Lin Yi menanggalkan pakaiannya dan mengenakan setelan pengemudi parubaya. Sekarang, Lin Yi dan Sui Qiang telah mengambil identitas baru. Seluruh proses ini sama sekali tidak disadari. Tetaplah di sini dan serahkan orang itu kepada informan Brigade Garda Pusat. Jangan biarkan mereka muncul sampai orang Hongmen dibereskan. Lin Yi meninggalkan bilik keamanan dan mengeluarkan ponselnya, mengirim pesan ke kelompok kecil itu. Xing, Cao Yue, bagaimana kabarmu? Pertandingan tinju telah dimulai. Fang Xihong berada di kotak pribadi di lantai 2. Semuanya normal, dan kita bisa bertindak kapan saja. Yunhu, bagaimana denganmu? Saya sudah sampai di ruang peralatan dan menemukan sakelar daya utama. Siap beraksi kapan saja. Xing, Cao Yue, kalian mulai duluan. Yunhu, tunggu perintahku. Setelah memberikan tugas, Lin Yi masuk ke dalam Toyota Alphard, dengan ponsel pengemudi parubaya di tangan, diam-diam menunggu panggilan. Dering, dering, dering. Sekitar 10 menit kemudian, telepon hitam berdering. Nama kontak yang ditampilkan adalah Seng Sai. Lin Yi menarik napas dalam-dalam dan menjawab panggilan itu. Sebelum dia sempat berbicara, sebuah suara tergesa-gesa terdengar melalui telepon. Pertandingan sudah selesai. Segera ke pintu masuk hotel dan jemput tuan muda. Dimengerti, jawab Lin Yi dalam bahasa Siangang. Setelah menutup telepon, Lin Yi memperhatikan beberapa mobil di dekatnya menyalakan lampu depan mereka, bersiap meninggalkan tempat parkir. Adegan ini benar-benar sesuai dengan harapan Lin Yi. Dengan adanya situasi yang timbul di hotel tersebut, tokoh-tokoh kunci dari berbagai organisasi niscaya akan langsung keluar, maka timbul reaksi seperti ini. Lin Yi menginjak pedal gas, melesat keluar dari tempat parkir di depan mobil-mobil lainnya. Sui Qiang bekerja sama dengan mulus, membuka penghalang begitu dia melihat Lin Yi mendekat. Lin Yi melaju menuju pintu masuk hotel. Sementara itu, dikawal oleh 6 pengawal, Fang Xihong muncul dari lift. 2 di antaranya sudah mencapai kelas D, dan 4 sisanya masih kelas E. Keamanan seperti ini dianggap sangat tinggi. Tuan muda, sekarang setelah kejadian ini tiba-tiba terjadi, mungkinkah operasi kita sebelumnya terbongkar? Orang yang berbicara adalah seorang wanita, Shen Wenli. Bab 1977. Benih Iblis. Itu kemungkinan, tapi sulit untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Fang Xihong menunggu dengan sabar dan berkata. Tapi melihat situasi di TKP, sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak perlu terlalu khawatir. Mereka mungkin ada di sini untuk orang lain. Pada awalnya, ketika sesuatu terjadi, Fang Xihong memang sedikit bingung dan mengira Brigade Pengawal Pusat telah datang mencarinya. Namun, setelah keluar dari ruangan, ia menyadari bahwa situasinya tidak seburuk yang dibayangkannya. Setidaknya, tidak ada yang mengincarnya, yang membuatnya merasa jauh lebih tenang. Jika operasinya benar-benar terbongkar, dengan kemampuan Brigade Garda Pusat, mereka tidak akan memberinya waktu untuk berpikir. Oleh karena itu, kekacauan di ring tinju kemungkinan besar ditujukan untuk orang lain. Dia terlalu banyak berpikir. Tuan muda,
Apakah Anda ingin saya memberitahu yang lain untuk keluar dan bersembunyi sebentar? Tidak perlu. Aku sudah melakukan ini dengan sempurna. Mustahil Brigade Garda Pusat akan menyadarinya. Baru-baru ini, polisi di Sianggang sedang menyelidiki Victoria. Ini berarti perhatian mereka tertuju pada kapal pesiar itu dan mereka tidak mencurigai kita. Jangan panik. Pada titik ini, senyum dingin muncul di wajah Fang Xihong. Seberapapun kuatnya Brigade Garda Pusat, aku masih bisa membodohi mereka. Jika bukan karena Chen Chanrong, kami tidak akan gagal dalam misi sebelumnya, kata Shen Wenli. Jika Tuan Muda yang memimpin kapal, dia pasti sudah mendapatkan serum kelas C sejak lama. Masalah itu sudah berlalu. Jangan bahas lagi, kata Fang Xihong. Sekarang aku yang menangani masalah ini secara pribadi, aku tidak akan memberi Brigade Garda Pusat kesempatan lagi. Saat mereka berbicara, rombongan itu telah tiba di pintu masuk hotel. Shen Wenli berjalan di depan dan membantu Fang Xihong membuka pintu mobil. Namun, saat dia hendak membuka pintu mobil, Lin Yi berkata dalam obrolan grup. Cloud Tiger 1, minggir. Roger Tat. Begitu Zhao Yunhu selesai berbicara, gedung Wanli yang terang benderang langsung berubah gelap. Shen Wenli, yang sedang membuka pintu, mengubah ekspresinya dan buru-buru berkata kepada Fang Xihong. Tuan Muda, masuk ke mobil. Banyak orang berdiri di pintu masuk hotel. Ketika mereka melihat listrik hotel tiba-tiba padam, mereka teringat kejadian di pertandingan tinju dan langsung panik. Pemandangannya kacau, seperti pasar. Atas desakan Shen Wenli, mereka berdua bergegas masuk ke mobil. Meskipun mereka belum mengetahui apa yang telah terjadi, mereka tahu bahwa selama mereka segera meninggalkan tempat ini, tidak akan ada masalah. Cepat dan berkendara, desak Shen Wenli. Lin Yi tidak berkata apa-apa. Ia menginjak pedal gas dan meninggalkan Hotel Wanli. Saat mobil dinyalakan, orang dapat dengan jelas merasakan ekspresi mereka berdua menjadi rileks. Tidak peduli apapun yang terjadi di hotel, itu tidak ada hubungannya dengan dia sekarang. Patah. Setelah masuk ke dalam mobil, Fang Xihong menyalakan sebatang rokok dan berkata dengan sungguh-sungguh. Saat kita kembali, kirim seseorang untuk menyelidiki apa yang terjadi di dalam. Mengerti, Tuan Muda, Shen Wenli, yang duduk di barisan belakang, tiba-tiba bergumam saat tatapannya tertuju pada Lin Yi. Dengan inderanya yang tajam, ia merasakan ada yang tidak beres. Pengemudinya sepertinya bukan Sun Tua. Siapa kamu? Kemana perginya Sun Tua? Aku di sini untuk mengantarmu pergi. Lin Yi mengeluarkan pistol yang telah disiapkannya sebelumnya dan menarik pelatuknya ke dada Shen Wenli. Meskipun Shen Wenli telah mencapai kelas D, dia masih tidak berdaya melawan senjata api. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum Lin Yi mengakhiri hidupnya. Semua ini terjadi terlalu cepat. Fang Xihong, yang duduk di sampingnya, tidak bisa bereaksi sama sekali. Lin Yi memarkir mobilnya di jalan yang sepi. Pistol itu diarahkan ke Fang Xihong, dan tidak ada emosi dalam suaranya. Lebih baik kau tidak berteriak atau aku jamin kau akan mati lebih buruk daripada dia. Fang Xihong menatap Lin Yi dengan linglung. Pupil matanya mengecil, wajahnya seputih salju, dan jantungnya berdebar kencang. Kamu adalah Lin Yi. Kau kenal aku. Penglihatanmu tidak buruk. Kau menyuntikkan serum kelas C ke dirimu sendiri. Bagaimana mungkin kau masih hidup? Sudut bibir Lin Yi melengkung. Kalian membuat kesalahan fatal. Kalian menilaiku dengan pikiran orang normal, jadi kalian gagal hari ini. Fang Xihong memang pintar. Kalau tidak, dia tidak akan merepotkan Lin Yi. Namun, saat itu pikirannya kosong. Ia bahkan tak mampu berpikir. Dia tidak ingin tahu mengapa Lin Yi tidak mati. Fakta bahwa dia bisa muncul di sini berarti orang-orang dari Brigade Pengawal Pusat telah bersembunyi di sampingnya dan sudah mulai menyerang pihak lain. Ini juga berarti mereka telah mengunci keluarga Fang sejak lama. Semua yang dilihatnya hanyalah ilusi. Itu semua adalah jebakan yang telah mereka pasang dengan cermat. Tubuh Fang Xihong bergetar hebat. Pada saat ini, ia akhirnya menyadari betapa mengerikannya Brigade Garda Pusat. Organisasi ini jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Mereka benar-benar mendapatkan begitu banyak informasi tanpa suara. Dia seperti badut di depan mereka. Namun, Fang Xihong tahu bahwa dia harus tetap tenang saat ini. Kenapa kau harus melakukan ini? Yang kami inginkan hanyalah serum kelas C sejak awal, kami sudah menunjukkan ketulusan yang cukup dan berusaha menghindari konflik langsung denganmu. Kami tidak perlu bertarung sampai mati. Ini tidak akan menguntungkan siapapun. Kamu orang pintar, seharusnya kamu bisa menebak. Aku tidak ingin membicarakan ini denganmu, kata Lin Yi. Katakan padaku, siapa organisasi di belakangmu? Fang Xihong panik. Pertanyaan Lin Yi melebihi ekspektasinya.
Dia tidak menyangka Brigade Garda Pusat akan menebak hal-hal ini. Aku tidak bisa memberitahumu. Percuma saja kalau kau memaksaku. Begitukah? Kalau begitu aku ingin sekali mencoba membuka paksa mulutmu. Hehe. Kalian memang hebat. Aku akui aku gagal, tapi... Fang Xihong tertawa dingin. Ekspresinya tak lagi gugup, melainkan sangat tenang, seolah menghadapi kematian dengan tenang. Aku tidak memberimu kesempatan itu. Fang Xihong bergerak cepat dan mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Lalu, dia menembak kepalanya sendiri. Darah berceceran di mana-mana. Lin Yi tertegun sejenak. Ia sedikit terkejut, tetapi ia juga merasa itu wajar. Namun, hatinya dipenuhi kesuraman. Ketika dia menangkap Fose, dia memiliki keinginan hidup yang sama seperti Fang Xihong. Namun, ketika dia menyebutkan organisasi di belakang mereka, mereka memilih untuk mengakhiri hidup mereka tanpa penjelasan apapun. Ini menunjukkan bahwa organisasi misterius yang berdiri di belakang mereka itu seperti benih iblis yang telah berakar di hati mereka. Jika rahasia ini terbongkar, mereka akan mengakhiri hidupnya tanpa ragu. Lin Yi menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri setelah beberapa saat. Rasanya seluruh dunia diselimuti kabut. Dia tidak dapat menghilangkan perasaan ini. Bab 1978. Takut pada Huaxia. Setelah tenang, Lin Yi tidak langsung keluar dari mobil. Sebaliknya, dia berkendara ke tempat yang relatif tenang dan menemukan ponsel Fang Xihong dan Shen Wenli. Di dalam mobil, Lin Yi melihat ponsel mereka, mencoba menemukan petunjuk yang berguna. Sekitar 10 menit kemudian, Lin Yi tiba-tiba menemukan sesuatu. Ada alamat yang muncul 3 kali, yaitu villa di Gunung Victor, distrik selatan Xianggang. Lin Yi memeriksa daring dan memperoleh pemahaman lebih dalam tentang situasi di Xianggang. Distrik selatan Xianggang adalah distrik orang kaya biasa, dan villa di Gunung Victor merupakan rumah mewah di sana. Orang biasa hanya bisa melihatnya dari jauh. Karena itu, Lin Yi menduga bahwa ini kemungkinan besar merupakan kediaman rahasia pasangan ayah dan anak Fang. Hal ini karena hal tersebut tidak termasuk dalam informasi yang diberikan oleh Qiu Yuluo. Saat memikirkan ini, Lin Yi mengirim pesan lain ke tim 1. Aku akan mengirimkan alamatnya sekarang. Selidiki tempat ini dan pastikan kalian bersembunyi dengan baik. Roger Tat. Setelah mengirim pesan lokasi, Lin Yi mengambil ponsel mereka dan melaju menuju garis pantai di bawah naungan malam. Dia bersiap membuang mayat Shen Wenli. Di ruang perjamuan VIP Hotel Dongfang Wenhua di Xianggang. Meja makan yang diameternya lebih dari 5 meter itu dipenuhi berbagai macam hidangan lezat. Fang Dezong, Evans, dan Walker duduk di meja, tetapi barang-barang di atasnya tetap tidak tersentuh. Tuan, apakah Anda memanggil kami ke sini karena ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada kami? Ada sesuatu yang terjadi selama operasi kedua melawan Brigade Garda Pusat, jadi operasi itu tidak berhasil. Fang Dezong telah mengetahui kegagalan operasi kedua sejak awal, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Segalanya terjadi terlalu tiba-tiba. Ia butuh waktu untuk memikirkan cara menjelaskannya. 2 kegagalan berturut-turut bukanlah pertanda baik bagi warga Hongmen di Xianggang. Hal itu akan menurunkan kepercayaan kantor pusat terhadap warga Hongmen. Karena itulah ia memilih untuk mengulur waktu dan memikirkan cara menangani masalah ini. Tidak berhasil. Evans dan Walker saling berpandangan, terkejut. Apa alasan spesifiknya? Kami sudah mendapatkan jenazah Lin Yi, tetapi dalam perjalanan, Brigade Garda Pusat mengambil jenazahnya lagi. Saya menduga mereka mungkin mendapat kabar di tengah perjalanan dan melakukan ini. Dengan itu, mata Fang Dezong tertuju pada Evans dan Walker. Apakah kamu yakin tidak membocorkan berita itu? Fang Dezong menggunakan kemampuannya untuk kembali mengalihkan kesalahan. Meskipun tanggung jawab sepenuhnya ada padanya, ia berusaha mencari cara untuk menyalahkan Evans dan Walker. Itu tidak mungkin. Kami tidak terlibat dalam semua ini. Kami tidak akan membocorkan informasi apapun. Tuan, Anda harus mencari alasan lain. Evans cukup pintar untuk tidak mengatakan sesuatu secara langsung. Karena perbedaan status di antara mereka, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Dia juga mengingatkan Fang Dezong untuk mencari alasannya sendiri. Tidak mungkin ada masalah di pihak kami, kalau tidak, mereka tidak akan membebaskan orang-orang kami, kata Fang Dezong. Masalahnya pasti ada di tempat lain. Saya menduga mereka menemukan informasi lain yang menyebabkan situasi ini. Apa maksudmu? Sumber semua ini terletak pada pembunuhan Fose. Saya menduga mereka mungkin punya petunjuk saat itu. Evans dan Walker tetap diam. Jika petunjuk-petunjuk itu memang terungkap selama insiden itu, masalahnya mungkin memang ada di pihak mereka. Tidak mungkin, kata Walker. Sekalipun ada beberapa petunjuk yang tertinggal,
petunjuk itu tidak akan ada hubungannya dengan misi di Xianggang. Masalahnya pasti ada di tempat lain. Saya harap supervisor akan melakukan penyelidikan menyeluruh. Fang Dezong mengangguk, ekspresinya tidak berubah, seolah mengatakan bahwa masalahnya ada di tempat lain dan tidak ada hubungannya dengan orang Hongmen. Kami akan terus menyelidiki masalah ini, tetapi masalahnya sudah terjadi. Brigade Garda Pusat telah mengambil jenazahnya, dan kemungkinan besar sekarang berada di Yanjing. Jika kami ingin mengambil spesimennya, kami harus mencari cara untuk sampai ke Yanjing. Itu akan sangat sulit. Evans berbicara sambil berpikir. Keamanan di sekitar Yanjing jauh lebih ketat dari yang kami bayangkan. Meskipun spesimen ini penting, risikonya juga jauh melampaui ekspektasi kami. Kami perlu melaporkan hal ini ke kantor pusat dan melihat bagaimana presiden dan pengawas akan menanganinya. Baiklah, kata Fang Dezong. Kami juga akan secara aktif mencari petunjuk dan mencoba mengidentifikasi penyebabnya. Evans mengangguk dan berdiri. Supervisor, misinya gagal, dan kita harus pergi. Ada hal-hal lain yang menunggu perhatian kita. Apakah kamu kembali ke markas? Fang Dezong bertanya dengan sopan. Akar masalahnya ada pada keluarga Mitsui. Kami berencana pergi ke negeri matahari terbit untuk mempercepat pembangunan kembali Yamaguchi Gumi, lalu berurusan dengan keluarga Mitsui. Jadi, kami tidak akan tinggal di sini lagi. Baiklah, kami akan mengatur seseorang untuk mengantarmu ke bandara. Terima kasih, Supervisor. Kamu terlalu baik. Piring-piring di atas meja tak tersentuh. Mereka bertiga keluar satu demi satu. Fang Dezong mengatur seseorang untuk mengantar mereka berdua ke bandara. Ia juga masuk ke Rolls-Royce Phantom yang terparkir di pintu. Pengemudinya adalah seorang pria parubaya. Rambutnya beruban di pelipis, dan sudut mata serta dahinya dipenuhi kerutan. Ia tampaknya seusia dengan Fang Dezong. Namun, ada bekas luka yang jelas di punggung tangan kanannya yang tampaknya meluas ke lengannya. Nama pria parubaya itu adalah Dai Yongxiang, dan dia adalah sopir Fang Dezong. Dia telah bersama Fang Dezong selama lebih dari 20 tahun. Saat itu, Dai Yongxiang masih di kelas E meskipun bukan yang terkuat, ia selalu dihargai oleh Fang Dezong karena kesetiaannya. 10 tahun yang lalu, Fang Dezong diam-diam memperoleh dukungan dari Freemason dan, melalui konflik geng internal, merebut posisi pemimpin Hongmen. Setengah tahun kemudian, setelah memperkuat posisinya di Hongmen, Fang Dezong dengan cepat melancarkan serangan terhadap Sun Yeon dan 14K, dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Dalam kedua operasi ini, Dai Yongxiang memainkan peran penting. Bekas luka di lengannya berasal dari saat itu. Selama 20 tahun terakhir, Dai Yongxiang bangkit dari kelas E ke puncak kelas C. Kalau saja tidak karena cedera yang menyebabkan kerusakan permanen pada tubuhnya, dia pasti sudah lama menjadi ahli kelas B sekarang. Karena alasan ini, Dai Yongxiang menjadi pengawal Fang Dezong, selalu berada di sisinya dan tidak pernah diusir. Tuan, Anda terlihat kurang sehat. Bukankah Anda berhasil menghadapi dua orang itu? Tanya Dai Yongxiang sambil tersenyum. Bab 1979. Saatnya bertindak. Untuk bisa menjadi pengawas agung Freemason, mereka tidak hanya harus cerdas, tetapi juga sangat cerdas. Tidak mudah untuk mengelak dari tanggung jawab. Fang Dezong menggosok pelipisnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Namun, konsekuensi dari masalah ini tidak seserius yang kita duga. Saya harap kita bisa menemukan solusinya nanti. Fang Dezong tahu tentang situasi Hongmen. Jika itu hanya menyangkut dirinya, dia tidak akan terlalu peduli. Masalahnya, ia ingin membantu putranya mencapai puncak dan menjadi pemimpin baru Hongmen. Itulah sebabnya ia sangat khawatir. Baiklah, jangan bahas ini lagi. Ayo kembali. Oke. Fang Dezong mengeluarkan ponselnya dan menelepon Fang Xihong, tetapi tidak ada yang mengangkat. Bajingan ini, entah kemana dia pergi untuk main-main lagi. Di kalangan generasi muda, Fang Xihong bisa dibilang luar biasa, tetapi di mata Fang Dezong, ia bahkan tak layak disebut. Ia perlu terus berlatih. Mungkin akhir-akhir ini terlalu banyak hal yang terjadi, dan Tuan Muda agak lelah, kata Dai Yongxiang sambil tersenyum. Kudengar akan ada pertandingan tinju 3 arah di Hotel Wanli malam ini. Pemenangnya akan mendapatkan sebidang tanah di Teluk Air Dangkal. Tuan Muda seharusnya ada di sana. Fang Dezong melihat arlojinya. Seharusnya dia sudah kembali sekarang. Dia mungkin sedang main-main di tempat lain. Apakah Anda ingin saya menghubungi orang-orang di sekitar Tuan Muda? Tidak perlu. Biarkan dia meneleponku kembali begitu dia melihat ponselnya, kata Fang Dezong lelah. Biarkan aku sendiri sebentar. Lin Yi mengendarai mobil ke dermaga terbengkalai yang dikelilingi oleh alang-alang tinggi. Di sini gelap gulita. Hanya ada suara air laut yang tak henti-hentinya menghantam karang di pesisir. Belum lagi manusia, hantu pun tidak akan datang ke tempat seperti itu.
Setelah mengendarai mobil ke tempat itu, Lin Yi menyeret tubuh Shen Wenli dan melemparkannya ke laut. Adapun Fang Xihong, dia masih di dalam mobil. Ini adalah hadiah besar untuk Fang Dezong, jadi Lin Yi harus menyimpannya dengan baik. Setelah berurusan dengan Shen Wenli, Lin Yi mengeluarkan karung yang baru saja dibelinya dan meletakkan mayat Fang Xihong di dalamnya. Setelah semuanya beres, dia menurunkan kaca jendela mobil. Angin laut bertiup dari luar, mengurangi bau darah di dalam mobil. Kring kring kring. Tak lama kemudian, telepon di kursi penumpang berdering. Ternyata itu panggilan dari Fang Dezong. Lin Yi langsung gugup. Ia menatap ponselnya yang bergetar dan tidak bergerak. Telepon berdering selama setengah menit sebelum akhirnya ditutup secara otomatis. Setelah itu, telepon tidak pernah berdering lagi. Suasana di dalam mobil sangat sunyi, dan Lin Yi pun terdiam. Ini bukan pertanda baik. Jika Fang Xihong tidak ada kabar untuk waktu yang lama, Fang Dezong pasti akan menyadarinya. Lin Yi membuat beberapa perkiraan. Jika dia tidak bisa mengurus Fang Dezong sebelum tengah malam nanti, kesempatan ini akan sia-sia. Dia harus terus menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Sisanya bergantung pada kecepatan tim 1. Kring kring kring. Sekitar 1 jam kemudian, Lin Yi menerima pesan dari Yu Xiying. Bos, kami melihat mobil Fang Dezong. Tempat yang kau maksud seharusnya adalah kediaman rahasianya. Bagaimana kabarmu? Kamu belum ketahuan, kan? Kami menggunakan 4 mobil untuk menyebar, memastikan pergerakan kami tidak terlihat, kata Yu Xiying. Tapi keamanan di sekitar villa sangat ketat. Kami tidak bisa mendekat lebih dari 500 meter. Terus amati dan dapatkan penilaian terperinci tentang pasukan keamanan di sekitar area tersebut. Setelah menutup telepon, Lin Yi tidak membuang waktu lagi. Ia langsung melaju menuju villa di distrik selatan Gunung Victor. Perjalanan itu memakan waktu sekitar 1 jam. Dalam perjalanan, Lin Yi menerima kabar terbaru dari Yu Xiying. Tim yang beranggotakan 7 orang itu telah memeriksa keamanan villa secara menyeluruh. Melalui teropong, mereka mengamati ada sekitar 32 pengawal di sekitar villa tersebut. Di antara mereka, ada 1 pengawal kelas D, 2 pengawal kelas E, dan 29 sisanya adalah penjaga biasa yang terlatih, mungkin bersenjatakan senjata api. Dengan informasi ini, Lin Yi menilai kembali tempat tinggal Fang Dezong. Bagi individu kelas D dan kelas E yang diturunkan statusnya menjadi penjaga gerbang saja, kemampuan orang Hongmen memang mengesankan. Selain itu, Lin Yi menerima beberapa panggilan dalam perjalanannya, tetapi tidak ditujukan ke teleponnya. Telepon Fang Xihong dan Shen Wenli berdering beberapa kali. Akan tetapi, dia tidak dapat menjawab satu pun pertanyaan. Hal ini membuat Lin Yi semakin cemas. Semakin banyak panggilan yang tidak terjawab, semakin curiga pula pihak lain. Jika mereka tidak bertindak cepat, itu akan sangat merugikan mereka. Tak lama kemudian, Lin Yi menambah kecepatannya dan melaju ke kaki Gunung Victor, tempat ia bertemu dengan Yu Xiying dan timnya. Meskipun mobil itu berkapasitas 7 penumpang, memuat 8 orang di dalamnya tidaklah sulit. Melihat villa yang tidak jauh dari sana, Lin Yi memperhatikan pilihan lokasi strategis Fang Dezong. Villa itu terletak di dataran tinggi tanpa penghalang apapun. Selain rerumputan rendah dan aliran air buatan, tidak ada yang menghalangi pemandangan. Ini memberikan sudut pandang yang sempurna dari villa. Berdiri di atasnya, kita bisa melihat semua yang ada di bawahnya. Pantas saja Yu Xiying bilang kalau mereka berada dalam jarak 500 meter, mereka berisiko ketahuan. Itu benar. Bos, Fang Dezong ada di villa di atas, kata Yu Xiying. Tapi semua lampu menyala, yang tidak menguntungkan bagi operasi kami. Menunggu sampai lampu mati mungkin akan meningkatkan peluang kami untuk menyelinap masuk. Di masa kritis seperti ini, menyelinap masuk akan berbahaya kapanpun kita melakukannya. Orang-orang ini profesional dan kecil kemungkinannya melakukan kesalahan seperti itu, kata Lin Yi. Lagi pula, aku sudah membunuh Fang Xihong. Kalau mereka tidak bisa menghubungi putra mereka untuk waktu yang lama, mereka akan curiga. Kalau kita tidak menanganinya besok pagi, Fang Dezong akan curiga, yang akan menghambat operasi kita. Kita harus bertindak cepat. Kakak Lin, apakah kamu berencana untuk menyetir masuk? Tanya Xiao Bing. Lin Yi mengangguk. Ini mobil Fang Xihong, para pengawal tidak akan berani menghentikannya. Setelah aku keluar, tetaplah di dalam mobil. Jika terjadi sesuatu, bawa para pengawal keluar secepat mungkin. Serahkan urusan villa padaku. Semua orang mengangguk, memahami bahwa ini adalah rencana yang paling masuk akal untuk saat ini. Dering, dering, dering. Pada saat itu, telepon Fang Xihong berdering lagi. Hal ini membuat semua orang di dalam mobil menjadi tegang. Setelah panggilan itu berakhir, telepon Shen Wenli berdering 2 kali.
Dering telepon yang terus-menerus membuat kecemasan tim bertambah. Panggilan telepon yang sering terjadi menunjukkan pihak lain mungkin merasakan ada sesuatu yang salah. Seperti yang dikatakan oleh ketua tim, jika mereka tidak segera mengambil tindakan, mereka mungkin benar-benar kehilangan kesempatan ini. Bab 1980. Bawa tuan mudamu kembali. Lin Yi berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, semangat dan bersiaplah untuk bekerja. Bos, bagaimana kalau aku ikut denganmu? Tanya Sui Qiang. Tidak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri. Pikiran Lin Yi sangat sederhana. Sui Qiang terlalu berlebihan dalam hal-hal yang bisa ia tangani. Jika itu sesuatu yang tidak bisa ia tangani, Sui Qiang akan mencari kematian jika ia ikut. Ia tidak perlu ikut. Sembunyikan diri kalian, aku akan masuk. Ketujuh orang di dalam mobil itu semuanya membungkuk. Zhang Chaoyue dan Zhao Yunhu bahkan tergeletak di lantai, dan Yu Xiying tanpa basa-basi menginjak mereka. Lin Yi mengendarai mobil dengan tenang menuju gerbang villa. Saat dia mendekat dalam jarak 50 meter, dia melihat gerbang masih terkunci, membuatnya gelisah. Jika gerbang tidak terbuka saat dia sampai di sana, bisa jadi ada masalah. Tak lama kemudian, kecemasan Lin Yi mereda. Ketika dia berada 20 meter jauhnya, gerbang terbuka otomatis, tanpa insiden. Lin Yi menghela napas lega. Sekarang, yang tersisa hanyalah menghadapi Fang Dezong. Di pintu masuk, seorang pengawal berdiri berjaga. Saat gerbang terbuka dan pengawal itu melihat Toyota Alphard milik Fang Xihong, ia minggir dengan hormat. Dia tidak mempertanyakan apakah pengemudi itu adalah sopir Fang Xihong yang biasa, Old Sun. Rincian ini tidak penting bagi mereka. Mungkin Old Sun mengalami keadaan darurat dan orang lain mengambil alih. Tidak perlu ribut-ribut soal hal-hal kecil, yang bisa membuat tuan muda kesal. Kelalaian pengawal itu membuat rencana Lin Yi berjalan lancar, semakin dekat ke villa sambil mengamati keadaan sekelilingnya. Niat membunuh di matanya semakin nyata. Di dalam villa, Fang Dezong telah berganti piyama dan kembali ke ruang tamu. Sambil memegang teleponnya, dia menelepon Fang Xihong lagi, tetapi tetap tidak ada jawaban. Duduk di sofa, seorang pelayan dengan tenang membawakan sepoci teh Da Hong Pao kualitas terbaik untuk Fang Dezong. Xihong, panggil seseorang di samping Xihong dan suruh dia kembali. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya. Wajah Fang Dezong menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Sudah lama sekali, dan dia belum membalas teleponku. Dia benar-benar tidak punya rasa disiplin. Dimengerti, guru. Karena kekuatan dan status tinggi Dai Yongxiang, dia telah lama bertanggung jawab atas keamanan Fang Xihong, jadi dia sangat menyadari keadaan sekelilingnya. Akan tetapi, setelah menekan nomor tersebut, tidak seorang pun menjawab setelah setengah menit. Ekspresi wajah Dai Yongxiang sedikit berubah, tidak menunjukkan kebingungan, tetapi sedikit kemarahan. Meskipun dia selalu menunjukkan sikap tersenyum, mereka yang mengenalnya mengerti bahwa temperamen Dai Yongxiang tidaklah baik, dan dia bersikap tegas terhadap bawahan. Fang Xihong tidak menjawab telepon adalah satu hal, tetapi pengawalnya tidak menjawab adalah hal yang tidak dapat diterima. Ini adalah kasus nyata pengabaian tugas. Setelah panggilan pertama tidak berhasil, Dai Yongxiang mencoba lagi dengan hasil yang sama. Sekarang, wajah Dai Yongxiang sudah sangat gelap. Fang Dezong, yang duduk di sofa, memperhatikan ini. Ada apa? Tidak bisa menghubungi mereka. Dai Yongxiang mengangguk pelan. Aku akan menelepon orang lain. Dia menekan nomor lain, dan dalam waktu 5 detik, nomornya dijawab. Katakan pada tuan muda untuk membalas panggilan tuannya, kata Dai Yongxiang dengan suara rendah. Saudara Xiang, tuan muda tidak bersama kita. Dia sudah lama pergi. Dia sudah pergi cukup lama, tanya Dai Yongxiang. Tuan muda tidak membawamu bersamanya. Tidak, saat kami sedang menonton pertandingan tinju, terjadi kecelakaan. Tuan muda dan saudari Li meninggalkan Hotel Wanli lebih awal, tetapi ketika mereka masuk ke mobil, sistem kelistrikan hotel bermasalah. Wenli takut terjadi sesuatu, jadi dia pergi bersama tuan muda terlebih dahulu. Setelah itu, kami kehilangan kontak dan tidak bisa menghubungi tuan muda. Dari nada bicara orang-orang di bawah, jelas bahwa mereka tidak menyadari keseriusan masalah ini. Mereka hanya mengira Fang Xihong membawa Shen Wenli untuk main-main. Bagaimanapun, penampilan dan bentuk tubuh Shen Wenli tidak ada bandingannya. Kalian juga tidak bisa menghubungi tuan muda dan Shen Wenli, kan? Tanya Dai Yongxiang dingin. Ya, tapi kami sudah mencoba menghubungi tuan muda. Setelah merenung beberapa detik, Dai Yongxiang merasa ada yang tidak beres. Kirim semua orang keluar dan cepat cari tuan muda. Setelah mengatakan itu, Dai Yongxiang menutup telepon dan Fang Dezong bertanya. Ada apa? Apa orang-orang di bawah tidak tahu di mana Xihong menghilang? Ada sesuatu yang terjadi di pertandingan tinju. Tuan muda dan Wenli pergi lebih dulu.
Yang lain juga tidak bisa menghubungi Tuan Muda. Ekspresi Fang Dezong tidak terlalu bagus. Matanya dipenuhi kegugupan dan kecemasan. Meskipun Fang Xihong belum dewasa, Fang Dezong mengenal putranya dengan sangat baik. Dia jarang bertindak seperti ini, terutama di momen spesial seperti ini. Sebuah firasat buruk tumbuh di hati Fang Dezong, dan lapisan kesuraman menyelimutinya. Siang. Fang Dezong berkata dengan suara rendah. Kirim semua orang keluar dan temukan Xihong sesegera mungkin. Dai Yongxiang juga menyadari ada sesuatu yang salah. Dalam kesannya, Fang Xihong selalu menjadi orang yang tahu batas kemampuannya. Jika sesuatu tidak terjadi, dia tidak akan kehilangan kontak dengan mereka. Namun, saat Dai Yongxiang berbalik, dia melihat Alfred milik Fang Xihong melaju ke pintu. Suara mendesing. Dai Yongxiang menarik napas dalam-dalam, dan ekspresi wajahnya jauh lebih baik. Ia berbalik dan tersenyum. Tuan, kekhawatiran kami tidak perlu. Tuan Muda sudah kembali. Ekspresi Fang Dezong tidak terlalu bagus, dan dia sangat tidak puas dengan Fang Xihong. Jika dia tidak memperbaiki masalah ini, dia akan malu di masa mendatang. Tepat saat mereka berdua sedang berbicara, Lin Yi keluar dari mobil. Karena riasannya, Fang Dezong dan Dai Yongxiang tidak menyadari bahwa orang yang keluar adalah Lin Yi. Dalam pikiran mereka, Lin Yi telah disuntik dengan serum kelas C, dia sudah mati, jadi mustahil baginya untuk muncul di sini. Namun, mereka merasa aneh. Orang yang datang dari luar tampak asing. Dia bukan sopir pribadi Fang Xihong, Patua Sun. Lin Yi keluar dari mobil dan mengambil karung berisi jasad Fang Xihong. Ia berjalan masuk ke dalam villa dan menutup pintunya yang megah, mengubah tempat itu menjadi ruang tertutup. Dalam sekejap, Fang Dezong dan Dai Yongxiang merasakan aura pembunuh datang dari tubuh Lin Yi. Yang paling penting, ada jejak noda darah yang dalam terbentuk di tanah tempat karung itu diseret. Dai Yongxiang mengambil keputusan cepat. Ia mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan mengarahkannya ke kepala Lin Yi. Siapa kamu? Tuan mudamu tersesat. Aku membantumu membawanya kembali. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.